Kami, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bondowoso, kelompok 4, subkelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang identifikasi isu terkait upaya mewujudkan smart government. Dari hasil diskusi, kami menetapkan 6 isu yang sering terjadi di instansi kami. Yang pertama yaitu minimnya kepatuhan keluarga pasien dalam pemakaian masker saat menjaga pasien yang sakit. Yang kedua, belum tertibnya petugas dalam melakukan entry picker BPJS Kesehatan. Yang ketiga, minimnya pasien yang membawa kembali kartu berobat yang terintegrasi dengan sistem di puskesmas. Yang keempat, kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri. Yang kelima, kurang pengetahuan keluarga pasien tentang sampah medis dan non-medis. Yang keenam, belum optimalnya perawat dalam melakukan komunikasi ketika memberikan asuhan keperawatan. Analisis dampak dari isu yang pertama yaitu minimnya kepatuhan keluarga pasien dalam pemakaian masker saat menjaga pasien yang sakit adalah penyebaran virus COVID-19 tidak dapat diminimalisir karena yang kita tahu masker merupakan salah satu cara agar kita terhindar dari virus COVID-19. Yang kedua adalah keluarga yang menjaga pasien bisa tertular penyakit. Ini dapat diartikan bahwa keluarga yang awalnya sehat bisa menjadi sakit karena telah tertular penyakit atau virus. Analisis dampak dari isu nomor 2 yaitu belum tertibnya petugas dalam melakukan entry picker BPJS Kesehatan adalah pekerjaan tidak cepat selesai dan semakin menumpuk. Ini terjadi karena kita sering menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua adalah menghambat dalam peningkatan jumlah kunjungan puskesmas. Analisis dampak dari isu yang ketiga yaitu minimnya pasien yang membawa kembali kartu berobat yang terintegrasi dengan sistem di puskesmas, yaitu petugas kesulitan mencari catatan kesehatan pasien atau les pasien sehingga membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pasien yang membawa kartu berobat. Hal ini tidak hanya menghambat kerja petugas tetapi juga merugikan pasien itu sendiri. Analisis dampak dari isu yang keempat yaitu kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD adalah petugas dapat dengan mudah tertular COVID-19. Sebagai petugas, kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan menggunakan alat pelindung diri yang benar. Analisis dampak dari isu yang kelima yaitu kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang sampah medis dan non-medis adalah petugas masih harus memisahkan antara sampah medis dan non-medis ketika akan memusnahkannya. Karena jika tidak disortir kembali, sampah medis yang telah terkontaminasi dapat membahayakan petugas dan juga pasien. Analisis dampak dari isu yang keenam yaitu belum optimalnya perawat dalam melakukan komunikasi ketika memberikan asuhan keperawatan adalah pasien dan keluarga terkadang sulit memahami anjuran petugas sehingga dapat menyebabkan beda persepsi antara petugas dan pasien. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penilaian kualitas isu dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan AKPL dan USG. Dari pendekatan AKPL didapat bahwa belum tertibnya petugas dalam melakukan entry picker BPJS Kesehatan mendapat peringkat pertama, dan peringkat yang kedua yaitu minimnya pasien yang membawa kembali kartu berobat yang terintegrasi dengan sistem di puskesmas. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penilaian kualitas isu dengan pendekatan USG. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa belum tertibnya petugas dalam melakukan entry picker BPJS Kesehatan merupakan isu yang harus dicarikan upaya atau langkah-langkah
agar petugas bisa tertib dalam melakukan entry piker BPJS Kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan agar petugas bisa tertib dalam melakukan entry piker BPJS Kesehatan yaitu yang pertama, adanya petugas penanggung jawab piker setiap poli. Yang kedua, membuat rencana kegiatan entry piker setiap hari. Misal, dengan membuat jadwal entry piker per hari. Dan jika sudah selesai, diberi tanda checklist. Yang ketiga, sebelum pulang, petugas poli dan petugas wilayah bertanggung jawab mengentry piker. Yang keempat, yaitu memberikan target mingguan kepada petugas. Langkah yang selanjutnya yaitu mewajibkan kunjungan rumah untuk menambah angka kontak. Hal ini juga bisa dijadikan sanksi bagi petugas yang tidak memenuhi target mingguan. Upaya yang keenam yaitu pasien yang berkonsultasi via telepon atau WhatsApp wajib dilakukan entry piker. Yang ketujuh yaitu monitoring dan evaluasi, termasuk melakukan double check dengan register harian poli. Hal ini bisa dilakukan per minggu. Demikian pemaparan dari hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.